Halo, setelah tadi dari Edison menyampaikan tentang AI dari perspektif hardware, maka sekarang giliran saya untuk berbagi kepada Anda membahas AI dari perspektif software. Seperti kita ketahui, kita pun manusia punya fisik dan kita juga mempunyai mental. Dan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik manusia, kedua hal ini perlu seimbang dan perlu balance. Demikian pula dengan AI dan teknologi. Hardware-nya harus mumpuni, tentunya AI modelnya juga harus cerdas. Di sini kita akan melihat bagaimana kita mulai menggunakan AI untuk produktivitas. Bukan hanya kita dikendalikan oleh AI, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan secara penuh agar kita memiliki keunggulan kompetitif, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam studi kita. Anda tahu, dalam AI model itu sudah dilakukan training berbagai macam pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Apakah itu fisika, apakah itu psikologi, apakah itu matematika, dan seterusnya. Namun, bila kita tidak pintar-pintar bertanya kepada AI, maka ilmu dan hal-hal yang berguna buat kita, AI juga tidak akan menampilkan atau tidak akan membantu. Karena itu, keunggulan atau kemampuan yang paling pertama kita perlu bangun dalam memanfaatkan teknologi artificial intelligence adalah bagaimana kita bisa bertanya dengan baik. Bagaimana kita bisa memahami pertanyaan kita dan kita menggali jawabannya dengan prompting, dengan memberikan pertanyaan kepada AI model. Sebagai contoh, misalnya Anda seorang eksekutif di bidang finance atau keuangan. Anda ingin mengetahui tentang konsep finansial, keuangan atau pasar modal. Sudah ada semuanya data di dalam AI model. Namun bagaimana kita bisa merumuskan pertanyaan agar ilmu-ilmu finance yang terkandung di dalam AI itu bisa kita dapatkan secara mudah dan tepat. Pertama, jadi kesimpulannya adalah yang tadi saya sampaikan, kita perlu pintar-pintar bertanya. Ya, kalau kita ingat dulu sejarahnya ada Socrates. Socrates itu adalah seorang filosof yang sukanya itu bertanya sama orang sampai membuat jengkel, gitu ya. Jadi sepertinya kita harus belajar dari Socrates untuk membuat jengkel AI, agar AI itu bisa menampilkan atau menyajikan informasi-informasi yang berguna buat kita. Kalau kita sendiri tidak tahu apa yang mau kita tanyakan, maka jawabannya AI akan menjawab asal-asalan juga. Atau dia akan menjawab hal yang tidak berhubungan. Atau malah mungkin dia akan berhalusinasi. Karena AI model itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau dia tidak tahu apa yang Anda tanyakan, dia akan berusaha menjawab. Tapi jawabannya akan halu. Akan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Bahkan kalau Anda tidak kritis, jawaban itu bisa menyesatkan Anda. Jawaban dari AI itu bisa membuat Anda salah, bisa membuat Anda tersesat, dan seterusnya. Jadi, kembali lagi, langkah pertama untuk memanfaatkan AI adalah bertanya. Oke, setelah kita membahas tentang apa yang perlu kita miliki dalam berhubungan dengan AI, yaitu bagaimana kita bisa merumuskan pertanyaan. Maka yang kedua adalah bagaimana kita memilih akses untuk mendapatkan AI. Ya, jadi yang kedua, bagaimana kita mencari, di mana nih saya bisa mencari AI yang baik. Mungkin Anda sudah tahu ChatGPT, Anda sudah tahu Gemini. Sesimpel Anda membuka website, sesederhana Anda menyampaikan pertanyaan Anda ke Google Search, ke Gemini, atau ke ChatGPT, itu hal yang paling sederhana. Ya, Anda tidak perlu bayar karena itu gratis, tapi tentu kualitas jawabannya juga sederhana. Kalau Anda ibu rumah tangga ingin tanya tentang saya hari ini masak apa ya, Anda iseng-iseng
Oh, saya buka lemari es, di dalam ada daging, ada ikan, ada telur. Saya bisa tanya ke ChatGPT atau ke Gemini atau ke AI model lain. Saya punya bahan ini, apa yang bisa saya masak untuk keluarga saya hari ini? Maka AI akan memberikan alternatif hidangan untuk Anda masak, ya, supaya Anda tidak buntu atau itu saja hidangannya. Itu hal yang paling sederhana dan itu sangat gratis dan mudah didapat. Tapi bila Anda seorang pelajar, Anda ingin membuat disertasi, Anda ingin membuat sarjana S3, Anda ingin membuat disertasi, Anda seorang mahasiswa ingin membuat tesis, atau bahkan Anda seorang mahasiswa computer science ingin membuat tugas akhir aplikasi, maka Anda perlu mempertimbangkan untuk berlangganan. Apakah berlangganan ChatGPT, ataukah berlangganan Gemini? Ya, Anda mungkin menghabiskan ChatGPT mengeluarkan program yang menarik di Indonesia, 80.000 kalau tidak salah sebulan. Anda bisa bertanya dan kualitas jawaban dari ChatGPT akan lebih baik, ya. Dan Anda bisa berbayar di situ, ya. Apalagi Anda seorang profesional programmer, wah itu sepertinya kudu, gitu ya, kudu langganan. Karena apa? Karena Anda perlu berkomunikasi dengan AI untuk memeriksa coding Anda, untuk meningkatkan coding Anda, bahkan mempercepat Anda mengerjakan coding. Ingat, saya teringat Jensen Huang pernah berkata bahwa dengan adanya ChatGPT, dengan adanya AI, dengan adanya teknologi AI, programmer itu tidak berkurang, malah akan bertambah. Karena apa? Semakin banyak orang bisa membuat program, semakin banyak orang bisa mengembangkan aplikasi, justru kemampuan itu akan mendorong permintaan atau demand, ya. Orang-orang, siapapun sekarang orang akan bisa membuat aplikasi, dan itu akan tetap membutuhkan insinyur, ya. Tetap membutuhkan seorang engineer untuk apa? Untuk bisa menskalakan, untuk bisa mensecurekan, untuk bisa membuat assurance. Tentunya aplikasi ini kalau asal dibuat bisa tidak aman, bisa tidak secure, bisa informasinya berantakan. Anda tetap memerlukan engineer. Jadi begitu banyak ya hal yang bisa kita manfaatkan. Hal lain lagi, misalnya Anda seorang pengusaha, Anda seorang ingin membuka bisnis. Wah, sekarang sudah Anda tinggal langganan Gemini, langganan ChatGPT, tinggal tanya apa yang harus saya kerjakan. Anda bisa lakukan riset pasar di Jakarta apa saja, pasar di Jawa Barat, di Bandung, dan itu datanya semua ada. Saya pernah mencoba untuk membantu keluarga menjual rumah, ya, dan saya melakukan riset dengan ChatGPT harga rumah di daerah, dan surprisingly teman-teman, data itu ada dan cukup akurat ketika saya bandingkan dengan listing-listing rumah yang ada di Indonesia seperti rumah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi Anda bisa bertanya, Anda mau bertanya soal hukum, Anda mau bertanya soal hal-hal yang berkaitan dengan keseharian Anda, silakan Anda bisa tanyakan. Dan tentunya kalau ingin kualitas Anda bagus, pertanyaannya lebih baik, Anda perlu berlangganan. Nah, lebih serius lagi, kita masuk lagi ke tahap yang lebih jauh. Misal Anda seorang pengusaha dan Anda sudah memiliki perusahaan yang cukup besar, Anda memiliki revenue dan karyawan yang juga banyak. Bagaimana yang kita bisa lakukan dengan AI ini? Yang bisa kita lakukan dengan AI adalah Anda membangun aplikasi berbasis AI. Tentunya bagaimana detailnya itu di luar dari skop pembahasan kita, ya, karena kan ini kita baru perkenalan melanjutkan tadi dari teman saya Edison. Jadi saya hanya menyampaikan Anda perlu mulai mempelajari tentang apa itu API, apa itu misalnya membangun cloud, aplikasi berbasis cloud. Nah, kalau kita bicara di level seperti itu sudah lebih teknis, teman-teman, ya, sudah lebih teknis, dan Anda perlu lebih detail di dalam menghitung kebutuhan Anda, karena tidak sekedar langganan lagi, hitung-hitungannya ini sudah lebih detail. Anda di charge atau ditagih pembayaran berdasarkan token, ya. Nah, token ini adalah seperti makanannya AI. Kalau kita mengirimkan pertanyaan, ya, kita memberikan pertanyaan, maka kita mengirimkan token sebetulnya ke AI. Sebenarnya AI itu tidak memahami kita bertanya apa, tidak memahami, tapi
Yang dia pahami adalah matematika yang ada di dalam pertanyaan kita, yaitu ditokenkan, kemudian dia olah dan dikeluarkan menjadi token juga. Jadi input token dan output token, dan itulah yang dihitung dan nantinya akan dibayar oleh Anda. Ya. Sama ketika Anda nanti juga melakukan menggunakan AI di dalam mengembangkan aplikasi Anda sudah tidak lagi berlangganan, tapi Anda sudah mulai menggunakan token, Anda ditagih berdasarkan token, maka kompleksitas AI pun akan semakin tinggi. AI itu tidak hanya sekedar Anda jadi tempat Anda bertanya, tapi AI itu sudah menjadi karyawan Anda. Karena itulah dinamakan agentic AI. AI yang bisa Anda suruh-suruh lah istilahnya. Ya, jadi Anda tidak perlu meng-hire karyawan lagi, tapi Anda membuat AI agent di mana tolong posting di sosial media promosi jualan hari ini. Bisa dengan AI, dia akan melakukan istilahnya adalah cron job. Anda ingin setting berapa setiap hari Rabu, dia akan menghasilkan promosi sosial media, dan Anda tidak perlu meng-hire lagi, Anda tinggal mendelegasikan itu kepada AI agent. Nah, contoh-contoh AI agent apa? Anda bisa akses melalui OpenClaw yang lagi heboh, ya, yang dulu pernah heboh, sekarang kayaknya udah surut. Sekarang ada namanya Hermes, Anda bisa telusuri banyak sekali, ya. Dan yang menarik adalah Anda juga bisa nanti menggunakan AI untuk masalah-masalah seperti bagaimana kesehatan Anda, ya. Karena ada yang namanya medical AI. Medical AI ini menjadi teman untuk berdiskusi Anda soal kesehatan. Ini mungkin bagi pengguna-pengguna, bagi senior-senior kita yang sudah berumur, ingin bertanya lebih intensif gitu ya tentang kesehatan. Sekarang sudah memiliki ada yang namanya medical AI. Walaupun AI itu menyimpan seluruh informasi dan ilmu yang ada di dunia ini, ya, di training data-datanya oleh oleh perusahaan-perusahaan yang mentraining AI, tapi kadang-kadang ada informasi yang kita punya dan itu tidak berlaku umum. Contoh, ada perusahaan yang spesifik menangani satu industri. Industri ini spesifik, contoh misalnya industri otomotif khusus, dan data ini memang hanya dimiliki oleh perusahaan, ya, tidak dimiliki oleh publik. Kalau kita hanya mengandalkan data dari publik, maka AI ini tidak tahu informasi yang ada, informasi spesifik ini yang ada di data perusahaan. Nah, kita bisa melakukan training AI, ya. Tapi kadang-kadang training AI ini bukan kadang-kadang, ya, memang mahal sekali, ya. Anda perlu punya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edison, perlu hardware yang luar biasa, ya, perlu GPU yang besar, dan ini umumnya adalah sangat-sangat mahal, ya. Anda bisa lakukan yang namanya fine tuning. Jadi Anda cari foundational model, AI model yang Anda bisa dapatkan, kemudian Anda bisa fine tuning, isi suntik dengan informasi-informasi yang perusahaan Anda miliki, ya. Sehingga apa? Cerdas gitu ya AI-nya. Anda pernah nonton Matrix, ya? Matrix itu kan, Anda masih ingat Neo waktu pertama kali muncul belum bisa kungfu, belum bisa wushu, kemudian dia tinggal di-download saja, dimasukkan ilmu-ilmu wushu, langsung bisa wushu gitu, atau kungfu. Jadi kurang lebih seperti itu. AI model kita suntikan, kita masukkan informasi terkait dengan produk-produk kita, dan dia bisa ilmunya bisa bertambah, ya, bisa lebih spesifik. Kita lihat saat ini dunia ada di dalam era abad AI, ya, era AI saat ini, dan memang AI akan berada bersama kita. Kita perlu belajar, kita perlu pelajari, dan sangat luas implementasinya. Belum lagi nanti ke depan kita akan melihat AI saat ini masih belum memiliki badan, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, makhluk hidup kita sebagai manusia ada mental, software, ada fisikal, badan kita secara fisik.
bila nanti ada robot dimasukkan oleh AI model, terutama secara khusus adalah AI agent, apa yang terjadi? Anda mungkin punya karyawan seorang robot, ya. Dan ini sudah Anda bisa lihat di video-video di YouTube, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan di Korea, perusahaan-perusahaan di Amerika dan China itu sangat gencar menginvestasi di bidang yang namanya physical AI. AI sudah tidak lagi di dalam komputer, tapi sudah masuk, diberikan badan, diberikan tangan, sehingga dia bisa bergerak dan berinteraksi dengan dunia fisik seperti kita. Tentunya sebagian dari kita akan bertanya-tanya, waduh Pak, bila demikian, apakah manusia akan terancam? Apakah pekerjaan kita akan diambil alih? Apakah manusia akan misalnya seperti Terminator gitu ya, akan membasmi manusia? Kita tentu perlu berpikir positif ya. Bagaimanapun saat ini AI adalah alat atau tools. Apa yang dimaksud alat atau tools? Seperti kita misalnya menggunakan palu kita tidak punya kekuatan tangan kita tidak bisa memukul paku masuk ke dinding karena tangan kita lemah. Kita perlu alat. Alat itu palu kita pukulkan ke paku agar masuk ke dalam dinding. Demikian pula dengan AI, tapi AI ini adalah alat kecerdasan, alat yang memiliki kecerdasan. Kita tidak bisa mengingat semua hal, kita tidak bisa mengingat sebuah kamus, tapi kita punya alat yang cerdas. Kita tinggal bertanya, kita tinggal berdiskusi dengan AI, buat proposal, buat gagasan ide bisnis. Ini adalah tools kita ya untuk sparring partner dalam hal kecerdasan. Tapi ingat, tools palu bisa dipakai untuk memukul paku agar bisa paku itu bisa dijadikan alat untuk menggantung lukisan yang indah, ya, lukisan Degas gitu ya, atau lukisan yang bagus gitu. Tetapi palu juga bisa dipakai untuk menutup kepala manusia, ya. Tapi siapakah yang menggerakkan palu itu? Kan manusia. Demikian pula dengan AI. Sebetulnya tools itu sifatnya netral. Apakah dia digunakan kebaikan atau keburukan? Manusialah yang melakukannya. Baik, itu saja yang bisa saya sharing topik pembuka materi kita. Tadi melengkapi dari rekan saya, Edison, membahas tentang hardware, dan saya membahas tentang software. Terima kasih, sampai ketemu.